Papua berubah total di era Presiden Joko Widodo. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk Papua. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama, bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua sangat gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal inilah yang membuat rakyat Papua begitu sangat mencintai Presiden Jokowi. Lantas, infrastruktur apa saja yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi di Papua sehingga Jokowi sangat dicintai oleh masyarakat Papua? Mari kita kupas satu persatu infrastruktur keren Presiden Jokowi yang ada di Papua. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Sejak menjadi presiden pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo gencar memprioritaskan pembangunan Indonesia, khususnya di wilayah timur terutama di Papua. Dalam rangka menunjang konektivitas antar wilayah di Papua agar semakin mudah dan murah. Harapannya tentu pada biaya logistik agar semakin murah dan terjangkau oleh masyarakat. Sehingga hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat di kota maupun di pedalaman Papua. Keseriusan Presiden Joko Widodo membangun Papua ini bukan main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat presiden, Jokowi telah mengunjungi bumi Cendrawasih ini sebanyak 12 kali. Langkah ini untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai dengan program yang dibuat. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Dalam sambutannya saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di kota Jayapura, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa sentris, tetapi adalah Indonesia sentris dan tanah Papua menjadi prioritas utamanya. Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua. Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah Papua, seperti halnya jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara atau PLBN. Selama di era Presiden Joko Widodo, beberapa proyek infrastruktur yang dibangun di tanah Papua khusus untuk memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas wilayah tersebut. Dan inilah beberapa infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo di tanah Papua. Yang pertama adalah Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua adalah jalan yang membentang dari Sorong hingga Merauke dengan total panjang 350,045 km. Sampai dengan masa akan berakhirnya Presiden Jokowi telah berhasil membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km. Kehadiran jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus barang, menurunkan harga barang di wilayah pegunungan bagi mereka yang selama ini terisolasi, hingga membuka akses bagi mereka yang selama ini tidak terhubung dengan jalan nasional. Selanjutnya adalah jalan perbatasan. Selain Jalan Trans Papua,
di pemerintahan Presiden Jokowi juga telah berhasil membangun jalan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, yaitu sepanjang 10,98 km. Pembangunan jalan perbatasan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah yang terisolasi. Selanjutnya adalah jembatan. Sebagai penghubung antar wilayah, pemerintah juga telah berhasil membangun jembatan Yutefa di Jayapura. Jembatan merah Yutefa membentang di atas Teluk Yutefa, menghubungkan kota Jayapura, Kampung Hamadi, dan distrik Muara Tami. Jembatan ini merupakan jembatan paling megah di Papua yang memiliki total panjang 11,6 km. Jembatan ini mampu memperpendek jarak tempuh dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara yang ada di PLBN Sko. Sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan kota Jayapura menuju distrik Muara Tami membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam. Namun dengan adanya jembatan Yutefa ini, waktu tempuh hanya sekitar 15 menit saja. Selanjutnya adalah pos lintas batas negara atau PLBN. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Untuk di Papua sendiri yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, pemerintah telah berhasil membangun 3 PLBN megah, yaitu di Sko, di Sota, kemudian yang terakhir di Yetetkun. Selanjutnya adalah bandara. Pemerintah terus meningkatkan kapasitas bandara di Indonesia bagian timur sebagai antisipasi meningkatkan jumlah penumpang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saat peresmian Bandara Mopah di Merauke pada 3 Oktober 2021, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tengah membangun dan mengembangkan beberapa bandara lainnya di Papua. Bandara tersebut antara lain adalah Bandara Ewer di Asmat, Bandara Moses Kilangin di Timika, Bandara Siboru di Fakfak, dan Bandara Do Aturure di Nabire. Keberadaan bandara tersebut nantinya bisa mempersingkat waktu tempuh antar wilayah di Papua maupun di sekitarnya. Selanjutnya adalah pembangunan pelabuhan. Tidak hanya bandara, di sektor perhubungan laut pemerintah Presiden Joko Widodo juga membangun sejumlah pelabuhan di Papua. Pelabuhan tersebut diantaranya ada Pelabuhan Dapapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serowe untuk Provinsi Papua, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Nomor 7 adalah sarana olahraga. Guna mempersiapkan acara Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Papua pada tahun 2021 yang lalu, pemerintah telah membangun berbagai fasilitas. Beberapa fasilitas yang dibangun diantaranya adalah Stadion Papua Bangkit, Arena Akuatik Istora Papua Bangkit, venue kriket, dan lapangan hoki. Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana olahraga yang megah di Papua dapat menjadikan bumi cendrawasih tersebut sebagai pusat perekonomian dan peradaban wilayah timur Indonesia. Yang nomor 8 atau yang nomor terakhir adalah Papua Youth Creative Hub. Sebagai salah satu upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam mendukung peran generasi muda untuk mengelola potensi ekonomi Papua, maka dibangunlah Papua Youth Creative di Jayapura, Papua. Pembangunan Youth Creative ini merupakan perwujudan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tokoh muda Papua inspiratif pada September 2019 lalu di Istana Negara. Pembangunan Youth Creative ini telah diresmikan pada Selasa 21 Maret 2023. Diharapkan Youth Creative dapat menjadi motor penggerak dan berfungsi sebagai pusat kreativitas bagi generasi muda dalam pengembangan talenta muda serta memperkuat ekosistem inovasi dan teknologi yang baik.
Itulah tadi beberapa infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tanah Papua. Selain beberapa yang sudah disebutkan, masih banyak infrastruktur yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi di Papua. Ada sekolah, rumah sakit, kampus, pasar, PLN, dan masih banyak lagi. Hingga kini pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk rakyat yang ada di Papua, sehingga Papua benar-benar merasakan keadilan sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah lain di Indonesia.